Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Masih pada pusing mikirin kehidupan di planet bumi? Sama. Di sini saya akan keluar dari zona nyaman saya dengan merangkum sebuah film, judulnya yaitu The 33. Film ini alurnya simple, namun akan membawa penonton untuk lebih menghargai pekerjaan apapun, yang penting halal. Penasarin? Daripada kalian skip karena terlalu banyak cakap di awal, simetriskan posisi rebahan, makan dulu jika lapar. Selamat menonton dan... Kisah diawali dengan menunjukkan perkampungan di negara Chili dengan suasana adem ayem tentrem, di mana para penduduknya sedang menikmati hidup dengan berpesta. Scene berfokus kepada lelaki yang gayanya cukup cool, ini namanya Mario, tidak pakai teguh, yang sedang melakukan berbagai macam aktivitas seperti menikmati pesta, menonton anaknya bermain bola, dan bermain kuda lumping dengan istrinya yang bernama Katie. Setelah menggoda-goda istrinya, lalu Mario menemui rekannya yang bernama Luco, di mana ia seorang mandor tambang yang mana Mario membutuhkan pekerjaan lebih karena kebutuhan keluarga. Dan Luco pun mau membantunya. Lalu dengan suasana pesta, Luco memuji di hadapan banyak orang ada kakek-kakek namanya Gomez yang sudah bekerja di tambang selama 45 tahun dan sebentar lagi akan pensiun. Dan rupanya pesta tersebut dilakukan untuk menyambut mereka yang akan pergi bekerja di pertambangan. Scene berganti tempat, namun di waktu yang sama terlihat ada wanita setengah baya namanya Maria yang rupanya ia berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu Maria menghampiri saudara laki-laki di pinggir jalan yang sedang rebahan yang bernama Dario yang juga bekerja di tambang. Singkat cerita, kerja pun tiba. Mereka yang akan bekerja di sebuah tambang emas dihampiri oleh minibus yang akan mengantarkannya. Dan di sepanjang jalan menuju ke pertambangan terlihat hamparan padang pasir yang indah di sepanjang jalan. Dan sesampai tiba di sana, Luco seorang mandor tambang yang melaporkan kepada atasan bahwa tanah bergerak yang dapat memungkinkan terjadi kecelakaan. Karena tepat di belakang tambang terdapat gunung dengan struktur tanah yang dapat berubah-ubah. Namun sang atasan kurang merespon dengan baik dan tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah berdiskusi dengan atasannya, lalu Luco mengkoordinir para pekerja tambang dan sebelum berangkat, Luco memberikan kertas pensiun kepada kakek Gomez, di mana kurang 2 minggu lagi ia akan mendapatkan pensiunan dengan kendaraan semacam pick up untuk mengantar mereka semua masuk ke dalam tambang termasuk Luco sang mandor. Pick up memasuki seperti gua dan itu adalah tambangnya, di mana tambang tersebut hanya memiliki satu pintu untuk keluar masuk tambang. Lalu kita diperlihatkan betapa dalamnya sebuah tambang dan lokasi mereka menambang bahkan mencapai waktu perjalanan lebih dari 1 jam, tepatnya berlokasi lebih dari 520 meter dari tanah. Dan tambang tersebut terlihat bertingkat-tingkat seperti mirip sebuah gedung. Sampai di sana mereka semua langsung bekerja sesuai tugas masing-masing, mulai dari mengebor untuk mencari emas, membersihkan batu dengan kontraktor, dan Luco sang mandor pergi ke tempat sekitar untuk memastikan keamanan para penambang. Saat Luco sedang survei, tiba-tiba ada seperti bongkahan batu kecil yang terjatuh di atas, dan saat Luco menyenter ke atas ternyata tanahnya seperti retak, dan tak berselang lama terjadilah goncangan dan semua pekerja tambang mulai panik. Goncangan sempat berhenti sebentar, namun tiba-tiba atap tambang di atas mereka mulai runtuh, di mana seluruh penambang panik dan menyelamatkan diri. Luco sang mandor pun segera menyuruh mereka semua pekerja tambang naik ke pick up untuk menyelamatkan diri. Setelah semua naik, pick up langsung tancap gas dan atap-atap tambang mulai runtuh. Luco sang mandor yang hafal jalan terbaik untuk dilewati mengarahkan dan jangan pergi ke atas karena jalannya sudah buntu ditimpa reruntuhan, dan mengarahkan ke sebuah ruangan yang bernama Pinik, di mana tempat tersebut dirancang untuk keselamatan pekerja jika terdapat longsor. Saat panik-paniknya dari lawan arah terdapat pick up lain yang juga berusaha menyelamatkan diri, dan tiba-tiba
Setelah guncangan selesai, mereka sudah sadar duluan menyelamatkan teman mereka yang tertindih puing-puing ataupun teman mereka yang terluka akibat insiden tadi. Lalu Luko langsung mengabsen berapa orang yang selamat dari insiden tadi dan hasilnya yaitu 33 orang termasuk dirinya. Dan mereka semua terlihat tercengang karena runtuhnya tambang tadi diakibatkan batu yang sangat besar, di mana itu adalah jantung dari gunung yang mereka tambang. Dengan rasa syukur yang mendalam karena masih selamat dari reruntuhan, namun masalahnya bagaimana mereka keluar dengan selamat dari tambang tersebut. Karena tempat ini hanya bisa menampung 30 orang dengan waktu hanya 3 hari. Dan Luko mengatakan jika lebih dari 3 hari tidak ada yang menyelamatkan, maka ruangan ini adalah kuburan kita sendiri. Mario yang sangat menyayangi istri dan anaknya tidak terima dengan ungkapan Luko, dan ia memilih berusaha mencari jalan lain dan mengajak dua temannya yang bernama Alex. Dibantu traktor, Mario dan Alex mencari jalan keluar melalui lubang asap tambang, di mana di situ terdapat tangga besi. Namun di tengah perjalanan ternyata tangganya masih setengah jadi dan Mario pun mengajak Alex untuk kembali. Namun tiba-tiba ini berpindah di luar sana, di mana media nasional sudah heboh memberitakan terjadi runtuhnya tambang emas. Dan para keluarga korban menyaksikan siaran TV dan langsung pergi ke tempat tambang untuk memastikannya. Namun yang mengecewakan keluarga korban, pihak pertambangan tidak bisa memberikan kejelasan mengenai evakuasi keluarga mereka yang terjebak di dalam tambang. Terlihat Maria saudara Darto berorasi meminta evakuasi dari pihak tambang, dan berita runtuhnya tambang emas tersebut sampai di telinga Presiden Chili dan mengutus perwakilan melalui Menteri Pertahanan yang bernama Lance. Ini orangnya. Di keesokan harinya, Lance sang menteri pun beserta rombongan pergi ke tambang emas, dan pas di depan gerbang tambang dihadang oleh keluarga korban. Di sini Marialah yang menanyai sang menteri, di mana ia harus berjanji untuk mengevakuasi keluarga mereka. Dan Lance pun menyetujuinya, dan Lance bersama rombongan diperbolehkan masuk ke dalam. Lance langsung berdiskusi kepada pejabat tambang bahwa tambang tersebut telah terjadi longsor beberapa kali karena struktur tanah gunung yang bergerak. Namun saat dievakuasi tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Setelah selesai diskusi, Lance langsung mengumumkan kepada keluarga korban karena evakuasi bisa membahayakan tim evakuasi, maka evakuasi dihentikan. Sontak Maria langsung mengoplok sang menteri. Scene berpindah kepada para penambang yang terjebak. Ternyata Mario dan Alex masih selamat dan kembali bersama rekannya. Terdapat keributan akibat memperebutkan makanan. Di sini Mario dan Luko sang mandor menghentikan keributan tersebut dan mengatakan kepada mereka semua bahwa makanan tersebut harus dibagi untuk bisa bertahan hidup untuk beberapa hari ke depan. Namun Luko yang pesimis bahwa kita tidak mungkin selamat dari tempat ini, namun Mario pun membantahnya dan bersikeras untuk bertahan hidup selama mungkin, dan ia dipercayai oleh rekannya untuk memegangkan kunci dan membagi makanan agar mereka bisa bertahan hidup selama mungkin. No. Di sini Mario sangat yakin mereka semua akan selamat dan pasti ada yang menolong mereka semua. Dan Mario menolak untuk menyerah dalam keadaan sesulit apapun. Hal tersebut yang membuat seluruh orang yang terjebak pun mau mengikuti nasihat Mario, termasuk mandor sang atasan. Di hari keempat, scene menunjukkan tim evakuasi telah datang dan seluruh korban pun sangat senang melihatnya. Dan pemerintah mendatangkan seorang engineer yang berpengalaman yang bernama Jones. Ini orangnya. Lalu John menemui Lance sang menteri berdiskusi menjalankan proyeknya. Dengan segala upaya, John memprediksi menemukan mereka kemungkinan hanya 1%. Namun Lance tetap optimis akan hal tersebut. Di hari kelima dari kejadian, 10 bor dikerahkan selama 24 jam. Namun terdapat kendala seperti struktur batu yang keras mengakibatkan bor patah dan kendala-kendala lainnya. Namun kendala tersebut tetap dilalui di hari-hari berikutnya. Namun tetap korban belum ditemukan. Walau begitu, tim pengeboran tidak menyerah karena kata motivator, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.
Scene menunjukkan keluarga korban yang bertahan di lokasi tambang dan disiapkan oleh pemerintah berupa tenda, medis, sekolah, dan dapur umum. Keluarga korban pun menunggu kepastian nasib keluarga mereka di tambang. Singkat cerita, makan pun tiba. Berpindah ke bawah tanah di hari ke-16 yang merupakan itu adalah makan terakhir mereka. Dan sebelum mereka makan, sempat mereka semua berhalusinasi betapa enaknya makan di rumah bersama keluarga mereka. Di hari-hari yang penuh kesulitan pun mereka sempat tertawa dan bercanda ria karena masalah bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi. Jin berpindah kepada tim pengeboran, rupanya sudah di titik puncak mereka berusaha mengevakuasi. John sebagai ketua pengeboran yang akan menghentikan pengeborannya. Namun Lancer tetap bersikukuh untuk melanjutkan pengeboran dan belajar dari kesalahan yang lalu. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Namun jika kita sungguh-sungguh, kesuksesan akan benar-benar menghampirinya. So simple. Di hari ke-17 pengeboran dilakukan kembali dengan mempelajari berbagai kesalahan dan kegagalan. Dengan planning tersebut, ternyata pengeboran pun tepat di tempat korban yang terjebak di dalam tambang. Mario yang pertama kali melihat pun sangat senang melihatnya dan langsung mengklotek-klotekkan yang membuat semua rekannya terbangun dan mereka semua sangat senang. Dan seluruh tim pengeboran sangat senang karena telah menemukannya. Sehingga kabar tersebut membuat heboh seluruh warga Chili yang menjadi berita internasional. Otomatis keluarga korban pun sangat senang mendengarnya bahwa keluarga mereka masih hidup. Bahkan terlihat Presiden Chili pun hadir di lokasi tersebut. Setelah korban ditemukan, Lancer memberikan bantuan ke dalam tanah berupa makanan, pakaian, dan memberikan semacam telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka. Karena mengeluarkan mereka harus menggunakan planning yang matang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena struktur tanah gunung yang bergerak, maka harus dilakukan dengan hati-hati. Maka tim pengeboran membuat desain khusus seperti kapsul di mana bisa mengeluarkan mereka satu persatu. Singkat cerita, berhari-hari proyek terus dikerjakan sampai masuk hari ke-63, sekitar 2 bulan dari insiden tersebut. Dan satu persatu secara bergantian mereka dikeluarkan dan langsung disambut oleh anak, istri, kakek, nenek, pacar, dan para rebahaners. Di sini terlihat seluruh warga Chili sangat senang atas terselamatkannya korban longsor tambang emas di Chili dan media nasional heboh memberitakannya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Di sini saya salut dengan kerja sang menteri karena berkat kerja keras lembur berminggu-minggu mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya sudahlah, hikmah yang dapat kita petik dari film ini yaitu menghargailah semua profesi pekerjaan apapun yang penting halal dan tidak merugikan orang lain, karena di balik mereka bekerja ada keluarga yang harus dinafkahi. Yang kedua, jika kita belajar dari film ini sepanjang alur, mereka tidak menyerah dari berbagai kesulitan dan kegagalan dan selalu berusaha semaksimal mungkin, yang akhirnya mereka semua bisa mencapai tujuan mereka. Saya Hais Latif beserta kru pamit undur diri, sekian. Bakso kuah daging kalkun. Cuau, cuau, cuau.